Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herniwati, mahasiswa Magister Manajemen Angkatan 2021. Izinkan saya memaparkan materi tentang perencanaan dan pengembangan SDM, khususnya chapter 44 dengan judul Konflik dalam Perusahaan. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini yang terhormat Profesor Dr. Nurwati SE MSI. Chapter 44. Konflik dalam perusahaan. Berbagai pandangan tentang konflik. Konflik diartikan sebagai pertentangan atau perselisihan. Seringkali konflik dinilai negatif dan merugikan, padahal konflik adalah bagian proses sosial yang wajar dan tak mungkin dihindari. Berikut ini beberapa faktor penyebab munculnya konflik dalam organisasi. Yang pertama itu masalah komunikasi. Masalah komunikasi ini disebabkan adanya salah pengertian yang berkenaan dengan bahasa. Yang kedua, masalah struktur organisasi. Masalah struktur organisasi di sini adanya pertarungan kekuasaan antar divisi dengan kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan atau persaingan. Yang ketiga, masalah pribadi. Masalah pribadi di sini biasanya disebabkan adanya ketidaksesuaian tujuan, nilai-nilai sosial pribadi pegawai dengan perilaku yang dipesankan pada jabatan mereka, dan perbedaan dalam nilai-nilai persepsi. Sumber konflik dalam organisasi biasanya terjadi karena yang pertama, suatu situasi yang tidak menunjukkan keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, terdapatnya sarana yang tidak seimbang akan tumbuh proses alokasi yang tidak seimbang. Yang ketiga, terdapatnya persoalan status yang tidak selaras. Keempat, timbulnya perbedaan persepsi. Dan yang kelima, adanya perbedaan kepentingan. Lokasi konflik. Adapun lokasi konflik yang sering menjadi tempat terjadinya konflik yaitu yang pertama konflik hierarki, yang kedua konflik fungsional, ketiga konflik lini staff, dan yang keempat konflik formal informal. Nah, di sini konflik hierarki adalah konflik antara berbagai tingkatan organisasi, dari manajemen dengan pegawai, manajemen puncak dengan manajemen menengah. Yang kedua, konflik fungsional. Konflik fungsional di sini konflik yang terjadi antara berbagai divisi fungsional organisasi. Contohnya antara divisi produksi dengan pemasaran. Yang ketiga, konflik lini staff. Konflik lini staff ini sering terjadi antara pejabat lini dan staff, misalnya antara personalia dengan personalia staff. Konflik formal dan informal. Konflik formal dan informal ini biasanya terjadi konflik antara organisasi formal dengan informal. Peringkat konflik. Peringkat konflik dapat dibagi konflik tingkat rendah, konflik tingkat menengah, dan konflik tingkat tinggi. Selanjutnya, metode penanggulangan konflik. Metode penanggulangan konflik di sini biasanya ada dua pendekatan yang digunakan dalam memecahkan konflik. Yang pertama pendekatan konvensional dan yang kedua pendekatan konsensual. Di sini dapat kita lihat perbandingan antara pendekatan konvensional dan konsensual. Yang pertama dilihat dari sifat hasil. Pendekatan konvensional dia bersifat menang atau kalah, sedangkan pendekatan konsensual dia bersifat menang-menang. Dari sifat partisipasi, pendekatan konvensional memerintah, sedangkan pendekatan konsensual sukarela. Dari segi gaya interaksi, pendekatan konvensional bersifat tidak langsung, sedangkan pendekatan konsensual bersifat langsung atau tatap muka.
Dari sifat prosedur, untuk pendekatan konvensional, semua harus lewat prosedur, sedangkan pendekatan konsensual, aturan dan prosedur didesain untuk masing-masing kasus. Cara pencapaian sasaran akhir, untuk pendekatan konvensional pelaksanaan keputusan oleh pengadilan, sedangkan pendekatan konsensual penerimaan secara sukarela dan dilaksanakan. Untuk sifat peran pihak lain, pendekatan konvensional membutuhkan wasit, sedangkan pendekatan konsensual membutuhkan bantuan. Dari segi biaya, pendekatan konvensional rendah untuk jangka pendek tetapi potensial tinggi untuk jangka panjang, sedangkan pendekatan konsensual tinggi untuk jangka pendek tetapi rendah untuk jangka panjang. Alternatif yang bisa ditempuh dalam rangka penyelesaian konflik. Ada 5 di sini. Yang pertama negosiasi, konsolidasi, mediasi, arbitrasi, dan kompromi. Yang pertama negosiasi. Penyelesaian masalah saling menguntungkan. Masing-masing yang terlibat mencari hal untuk dipertukarkan sehingga dapat diintegrasikan dalam perjanjian. Prinsip negosiasi sendiri di sini yang pertama memisahkan orang dari masalah. Kemudian pusatkan perhatian pada kepentingan bukan pada posisi. Yang ketiga, hasilkan berbagai kemungkinan sebelum memutuskan apa yang diharapkan. Dan yang keempat, tekankan bahwa hasil yang dicapai berdasarkan tujuan atau sasaran dengan standar tertentu. Alternatif yang kedua, konsolidasi. Alternatif ini ditempuh dengan bantuan berbagai fasilitas dan adanya pihak ketiga yang akan berperan untuk pertama menciptakan iklim kerjasama dan saling percaya, kedua membetulkan persepsi, ketiga mengurangi kekhawatiran yang tidak rasional, keempat meningkatkan komunikasi, dan yang kelima menjernihkan isu. Alternatif yang selanjutnya, mediasi. Dalam alternatif ini melibatkan pihak ketiga yang netral dengan peran mengadakan pertemuan untuk berdiskusi mengenai isu pangkal perselisihan, kedua membawa pesan dari pihak yang konflik, ketiga menanamkan kesadaran tentang betapa jauhnya hubungan mereka dan menyuguhkan pilihan yang mungkin mendekatkan mereka yang berkonflik, dan yang keempat mengusulkan adanya penyelesaian masalah. Alternatif yang selanjutnya, arbitrasi. Penyelesaian masalah dengan alternatif ini berarti menggunakan pihak ketiga untuk mempengaruhi kekuasaan pihak yang konflik, sehingga mau memuaskan bagaimana cara menyelesaikan konflik. Oleh sebab itu, pihak ketiga harus melakukan yang pertama memperhatikan tiap kasus untuk mencari bukti dan manfaat yang diinginkan. Yang kedua, mengidentifikasikan cara penyelesaian masalah dan pola penyelesaiannya. Selanjutnya, alternatif yang terakhir, kompromi. Penyelesaian konflik melalui kompromi sebelumnya perlu dipahami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, biasanya tindakan kompromi mempunyai konotasi negatif, mengorbankan sesuatu yang dipungkiri. Yang kedua, menurut kemauan untuk mengakomodasikan perbedaan dengan pihak lain. Dan yang ketiga, menuntut keterbatasan apa yang terbaik bagi masing-masing pihak. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.